dan itu memang muncul dari hati. Mhm. Ya, melakukan sesuatu yang berasal dari hati kemudian konsisten, itu akan memunculkan personal branding bagi dia. Oke. Jadi yang membrandingkan siapa? Bukan kita bahkan, Seru tapi nih. orang lain yang membrandingkan. Ya Hmm. kan? Kita nggak pernah bilang, "Gue orang pinter loh," gitu. "Saya tuh orang yang saleh," gitu ya. Iya. Yang ke masjid, setiap hari ke masjid misalnya kan ya. Iya. Tidak pernah luput tuh 5 waktu misalnya, Mhm. selalu ke masjid. Nggak perlu kita yang ngomong gitu kan. Iya. Orang lain kan yang menilai. Orang lain yang akhirnya branding kita. Nah, berbeda dengan pencitraan tadi. Iya. Memang disengaja gitu ya, Hmm. disengaja memunculkan Citra. ya dengan kelakuan-kelakuannya dia gitu, Iya. ek-eknya dia kan gitu. Padahal di belakang itu Nah, secara otentik dia nggak seperti itu. secara otentik tidak seperti itu. Maka secara konteks bahwa orang-orang sekarang, ya mohon izin, punya dia mau bangun sebuah akun misalkan, akun apa sebutlah Instagram misalkan. Dia mau membranding dirinya sebagai orang yang soleh. Padahal itu bukan branding ya Kang ya. Bukan. Karena tidak otentik. Betul. Jadi itu pencitraan itu namanya. Jadi ada istilah yang mungkin gini ya. Ketika kita membranding, menjadi personal branding, maka itu kita bicara soal meaning, soal pemaknaan diri. Tapi ketika kita pencitraan, maka kita bicara kuantitas algoritma. Siap. Ya kan, berapa follower kita, berapa viewer kita, gitu kan. Tapi bagi personal branding itu nggak perlu gitu. Oke, paham. Ya kan, makna saya misalnya dikatakan misalnya sebagai orang yang pintar itu karena memang saya rajin baca, kemudian kalau ditanya orang saya bisa menjawab dengan benar sesuai kaidahnya, kemudian ada latar belakang teorinya atau penelitian-penelitian sebelumnya, itu muncul dengan sendirinya. Oke, iya, paham. Jadi bicara meaning gitu, maknanya buat saya bahwa saya tahu itu semua. Oke, iya. Saya tidak perlu mengatakan bahwa saya pintar, tapi ketika Anda bertanya ke saya lalu bisa menjawab dengan reason yang kuat, argumentasi yang jelas, pakai teori dan seterusnya, kita jadi dianggap pintar. Iya, itu yang sebenarnya harusnya seperti itu ya Kang ya. Betul. Baik. Jadi Kang Dokter nih, jadi seberapa penting nih dalam konsistensi membangun personal branding dan punya tips atau cara nggak menjaga konsistensi tersebut tanpa merasa terbebani. Jadi orang kan mohon maaf ya Kang Dokter. Kalau yang tadi Kang Dokter bilang bahwa saya setiap hari sholat 5 waktu, setiap ada kajian ikut juga gitu. Di branding oleh orang lain saya ini adalah orang yang soleh, orang yang taat agama gitu kan ya. Tentu itu kan ada kalanya kita selalu sholat 5 waktu, ada kalanya kita mungkin malas gitu. Atau hal-hal yang lain lah yang di luar agama, misalkan belajar dan segala macamnya. Menjaga konsistensi ini Kang, agar secara personal branding itu tadi dia bisa konsisten tuh Kang. Gimana tuh Kang menurut Kang Hari? Ya, jadi memang ketika kita bicara personal branding, maka itu menjadi tanggung jawab besar gitu ya. Oke. Tanggung jawab besar bahwa apa yang dibrandingkan sama orang itu sesuai dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Baik. Ya. Makanya tadi saya katakan sebenarnya ketika personal branding itu terbangun, misalnya Ustadz Nukman gitu kan, di branding sebagai Ustadz gitu, atau Ustadz Lukman gitu, di branding sebagai Ustadz, itu kan mungkin tidak menyatakan diri sendiri saya Ustadz, tapi orang lain mengatakan Ustadz. Gitu. Nah, itu menanggung satu tanggung jawab besar juga. Gitu. Beban moral gitu. Beban moral gitu. Ketika Anda melakukan sesuatu yang di luar nilai-nilai keislaman, maka ditanya orang kan gitu, masa Ustadz begitu? Ini Ustadz bener gak sih? Gitu. Iya kan, ada tanggung jawab yang besar gitu. Makanya kembali ya ke apa yang saya sampaikan di awal, bahwa personal branding itu memang dibangun dari hati gitu. Dimunculkan dari hati, kemudian dilakukan secara konsisten. Jadi kalau orang yang sudah membangun dari awal dari hati, menjaga konsisten itu bukan merasa terbebani justru ya. Karena memang ya seperti itulah konsistensi yang lakukan akan bukan menciptakan, akan melahirkan. Betul. Branding yang baik gitu. Betul, insya Allah begitu. Guru,
Kalau di ajaran agama Islam kan kita diajarin untuk sidq, untuk jujur pada diri sendiri gitu, Guru. Kalau apa ya, mencitrakan diri baik di depan orang-orang lain, itu gimana sih Guru sebenarnya, Guru? Yang tadi Kang Hari bilang tuh, Masya Allah, memang masyarakat kita itu sangat murah menggelari seseorang tuh, membrand seseorang. Contoh lah ya, di setiap apapun itu kan ada oknumnya. Iya. Ya kan, kadang hanya baru bisa, maaf ya pemirsa, baru bisa mimpin Yasin Tahlil langsung digelari Ustadz. Baru bisa sekedar ya apa namanya, mimpin doa langsung dipanggil Ustadz. Padahal kalau di Jamiatul Azhar di Mesir itu kan, untuk mencapai gelar Ustadz aja harus menjadi seorang profesor. Ustadz, profesor ya. Di sekedar apa panggilan di masyarakat kita itu udah gampang banget nge-brand seseorang gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya tadi yang dikatakan bahwa bicara siddiq ya. Jujur pada diri jujur sendiri. pada diri sendiri. Kalaupun ada orang yang ketika kita sudah bisa memimpin tahlil Yasin, doa, kemudian orang manggil kita Ustadz, ya langsung aja kita katakan, maaf ya, saya bukan Ustadz gitu. Secara definisi. Secara definisi. Ini kan kadang-kadang langsung kuping mekar gitu kan. Hidung bukan kuping, Guru. Terus kan kalau udah dipanggil Ustadz gitu kan harus besoknya baru pasti gede nih gitu kan. Jadi tetengannya beda. Jadi kayak ada kebanggaan sendiri gitu kan. Kalau saya kalau dipanggil Ustadz tuh ya saya sih bukan Ustadz, tapi saya Ustadz. Ustadz pakai T belakangnya. Urusannya ketat. Karena berat banget gitu kan buat saya. Khawatir kan ya namanya kita masih dalam tahap belajar. Saya lebih senang dipanggil santri lah gitu kan. Atau mungkin kalau kita dipanggil Ustadz, kita bisa bilang amin. Mudah-mudahan saya seperti Ustadz yang secara terminologis lah. Benar. Paling enggak kita mengamini itu sebuah doa. Sebagai doa. Tapi di sisi lain kayaknya kita jujur saja sama diri kita sendiri. Saya belum pantas gitu kan. Tapi mungkin itu bisa menjadi sebuah motivasi kali Guru ya. Bahwa kalau dipanggil Ustadz mulu, mudah-mudahan ya Allah jadi tambah rajin belajarnya, jadi tambah rajin sholatnya gitu, tambah doyan ikut kajian gitu Guru ya. Ya apalagi yang sudah benar-benar dipanggil masyarakat Ustadz, ya kita harus bisa menempatkan diri. Benar-benar. Dalam bahasa agama kita harus punya muru'ah gitu kan. Keperwiraan. Iya. Jadi punya harga diri, punya wibawa, punya kehormatan diri. Pantes nggak sih saya begini, sementara orang lain sudah memanggil saya Ustadz? Itu tadi harus melakukan hal-hal yang memotivasi diri kita lebih paham tentang agama. Kalau memantaskan diri itu salah satu langkah apa ya, menjaga personal branding nggak sih, Kang? Saya kira iya ya. Sebenarnya gini, saya tidak ini ya. Artinya gini, kita itu sebenarnya harusnya menjadi biasa saja. Gitu. Oke, apa adanya. Ya kan? Apa adanya, jangan cuma kita ingin terlihat keren gitu. Oke, fair. Ya. Jadi dipanggil Ustadz terus wah keren nih gue Ustadz gitu ya. Oke. Padahal kan bukan itu intinya. Tapi tadi gitu. Balik ke meaning. Meaning tadi. Meaningnya adalah bahwa kita sudah dinilai orang lain sebagai satu tokoh. Lalu bagaimana kita memantaskan diri untuk jadi tokoh itu. Gitu. Jadi kalau menurut saya itu yang harus dilakukan. Gitu. Oh gitu ya. Okay. Ya tadi ya, tapi ketika dimaknakan sebagai wah keren ya dipanggil Ustadz misalnya, atau keren ya dipanggil teladan, keren ya dipanggil sebagai pemimpin besar misalnya. Iya. Nah, cuma sekedar di situ, maka itu tadi kembali bahwa itu mungkin hanya pencitraan. Oke, gitu. Jadi irisannya udah jelas tuh kan. Betul. Jadi ketika kita ingin sebagai karyawan yang personal brandingnya itu adalah karyawan berintegritas, maka kita akan menunjukkan tingkah laku kita, sifat kita, sikap kita sehari-hari, dan kualitasnya dan pemikiran kita tentang integritas itu. Makanya gini Kang ya, di Indonesia ini kan gelar haji hanya ada di negara kita. Kan? Ketika orang pulang dari Mekah, Madinah, kemudian kembali ke tanah air dipanggil Pak Haji atau Bu Haji gitu kan. Kalau di zaman saya kecil Wa'aji gitu kan. Wa'aji. Artinya ketika orang sudah memanggil kita dengan gelar haji, nah di sini kan
kita bisa memantaskan diri nih. Ya, kelakuan-kelakuan yang baik ya step by step kita kurangi lah. Karena nggak pantas nih orang sudah manggil kita haji, masih nongkrong di pinggir jalan, terus aurat masih kebuka gitu kan. Paling nggak masyarakat sudah nge-brand kita haji ya, karena memang kita sudah ke Mekah Madinah ya, baik itu melakukan haji ataupun umroh, maka secara otomatis di-brand langsung oleh masyarakat, dipanggil dengan gelar haji. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memantaskan diri itu. Betul. Gitu. Mungkin ada contoh lain, Ustadz. Jadi saya kan dosen ya, gitu ya. Kalau di kampus kan mahasiswa kenalnya saya sebagai dosen gitu. Dosen itu dimaknakan tahu semua. Oke. Guru kan ya. Jadi Guru source gitu ya. harus solve gitu ya. Kalau ada pertanyaan ini masih jawabannya ini, jawaban ini. Itu kan memaksa saya untuk belajar terus. Iya kan, untuk memperdalam banyak hal. Gitu. Benar. Mengetahui banyak hal. Betul. Sehingga tadi ketika dipanggil dosen, maka kalau ada pertanyaan, saya bisa menjelaskan dengan baik, dengan tepat. Nah, langkah-langkah itu sah-sah saja. Sah-sah saja dan memang harus dilakukan. Memang harus begitu. Harus menjaga itu. konsistensi agar Betul, brandingnya bagus. Betul. Seperti itu. Masya Allah. Bukan karena mencitrakan gitu ya. Bukan karena mencitrakan. Maka dosen harus bisa begini, enggak, bukan. Tapi karena memang niatannya untuk mendapatkan tadi pengetahuan baru. Benar-benar. Yang repot sih nanti orang-orang menganggapnya hipokrit gitu, Kang. Jadi nipu loh gitu, atau di depan doang bagus gitu kan. Padahal di belakangnya nggak begitu padahal ya, Kang ya. Karena itu salah satu cara untuk menjaga agar tetap menjadi orang yang baik gitu, Kang. Insya Allah begitu. Baik. Kang Dokter, kalau keterkaitannya dengan, kan kita ngomongin personal branding baik dari secara personal gitu ya, secara pribadi maupun secara kelembagaan gitu, Kang. Personal branding ini sejauh mana sih dia dapat membantu karir profesional seseorang, Kang? Ya, saya ambil contoh begini. Baik. Dulu ada satu bank yang sangat terkenal, Citibank. Ya. Ini nggak apa-apa nih ya nyebut Citibank. Nggak apa-apa ya. Ini nggak apa ya. Ya, nanti kita sensor, kita sensor aja. Citibank nanti bayar ya. Citibank harus bayar. Tapi memang itu sudah biasa sih. Iya. Kalau kita di pertemuan-pertemuan HR itu dibiasakan, biasa saja bicara soal Citibank ini. Iya. Citibank ini berhasil memproduksi orang-orang terbaik di perbankan. Oh gitu. Ya. Baru tahu saya, Kang. Ya. Salah satu contohnya misalnya Pak Yonan misalnya. Pak Yonan itu lulusannya Citibank. Gitu. Pak Yonan mana nih, Kang nih? Pak Yonan Menteri Perhubungan. Ignatius Jonan. Ya. Oh, dipanggilnya Yonan ya, Kang ya? Enggak, kalau saya Yonan aja bacanya. Oke, Pak Jonan. Pak Jonan ya. Jadi Pak Yonan ini memang lulusan sana. Citibank. Sebelum jadi Menteri Perhubungan. Sebelum jadi Menteri Perhubungan, dan banyak lagi sebenarnya di belakang itu tokoh-tokoh lain di perbankan kita yang memang lulusan dari Citibank. Oke. Gitu. Nah, Citibank ini berhasil menghasilkan orang-orang profesional di perbankan. Dan orang-orang ini ternyata bisa membranding dirinya sesuai dengan orangnya Citibank gitu. Ketika dia di luar, dia berhasil sebagai perbankan-perbankan yang bankir-bankir yang handal. Gitu. Ya kan? Berarti memang dia sudah brandingnya itu adalah karyawannya Citibank. Atau alumninya Citibank. Kalau alumni Citibank, berarti ketika dia bekerja di bank, maka dia akan jadi bankir yang sukses. Jadi jelas ketika kita branding atau brandingnya sudah dapat di kita, bahwa kita ini adalah bankir yang jago gitu, yang pintar, maka itu akan mendorong profesional kita, karir profesional kita. Gitu. Sehingga orang lain mengenal kita sebagai bankir yang handal. Iya. Gitu kan. Ya. Nah, ini pun nanti akan mendorong organisasi, brandingnya organisasi. Ketika bicara bankir yang handal itu dari mana? Ya dari Citibank. Bukan yang saya tangkap, bukan Citibank menjadi bank yang menelurkan banyak bankir-bankir andal. Betul. Yang saya tangkap justru dari secara lembaga, Citibank ini punya nilai-nilai kebudayaan di dalam internal pekerjaannya, untuk
membuat para pekerja lebih rajin, membuat para pekerja berpikir secara baik, profesional dan seterusnya, baru menelurkan itu. Bukan begitu Kang alurnya ternyata. Bisa seperti itu, tapi kan hasilnya kan tidak semua orang di Citibank itu berhasil kayak gitu kan. Oke, paham. Oke, iya benar. Jadi yang muncul dia justru karena tadi dikatakan bankir yang handal ya dari Citibank. Akhirnya mendorong nama Citibank juga sebagai brand yang oke. Jadi dalam hal itu Citibank menanggung beban moral sebagai satu bank yang memiliki banyak atau menelurkan banyak pekerja-pekerja atau bankir-bankir andal. Ya, ada produk, ada merek lain misalnya contoh dari minuman dari Amerika ya. Minuman cola ya. Bayar ya Coca-Cola. Enggak nyebut merek, cuma minuman cola gitu. Minuman cola. Oh ya cola enggak ya? Karena macam-macam tuh ya mereknya. Nah, itu sama. Ini contohnya adalah ketika perusahaan ini dijual, maka yang dihitung itu bukan aset yang terlihat saja. Tapi juga merek dari masing-masing orang ini. Jadi aset yang tidak terlihat, dalam hal ini merek, itu menjadi salah satu pertimbangan ketika dia ingin menjual perusahaan. Oh gitu cara ngitung aset. Loh, saya kasih contoh yang gini ya. Seru nih. Saya kasih contoh misalnya. Kalau ditanya saya berapa sih harga jualnya? Secara diri gitu misalkan. Secara diri ya. Misalnya secara gaji lah. Iya, oke. Gaji misalnya gajinya sekian gitu ya. X rupiah gitu. Maka X rupiah dikalikan setahun berapa. Kemudian saya bekerja berapa tahun. Maka nilai saya segitu kan. Nilai aset, ya bukan nilai aset namanya. Nilai dirinya sebesar itu kalau hitungannya itu. Tapi ketika tadi ya misalnya saya dikenal sebagai orang yang menelurkan berbagai inovasi misalnya. Maka nilai saya bukan hanya X rupiah gaji tadi. Ketika saya misalnya ngelamar tempat lain misalnya. Iya kan? Keterkaitan dengan itu ya. Ngelamar tempat lain, ya saya nggak mungkin minta X rupiah lagi dong. Iya. Saya minta X tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Kenapa? Karena saya adalah orang yang dikenal bisa menghasilkan inovasi, lalu inovasi itu banyak variabel inovasinya. Betul, tereksekusi dan berhasil. Gitu kan. Jadi memang kembali ya bahwa branding itu betul-betul bisa meningkatkan karir kita. Iya, secara profesional. Dan sudah banyak contohnya gitu kan. Baik ya Rob. Jadi penting sekali personal branding, baik secara personal maupun secara lembaga gitu Kang ya. Apalagi tadi yang sudah dijadikan sebagai contoh Citibank, secara lembaga dia mungkin bagus ya dan memang terbukti bagus gitu Kang ya. Dan orang-orang yang masuk Citibank ya mungkin karena budaya internalnya memang bagus, akhirnya menelurkan banyak bankir-bankir yang andal gitu. Dan kita berharap mudah-mudahan BPJS Ketenagakerjaan juga begitu. Amin. Memiliki kebudayaan internal yang kita kenal dengan iman etika, mudah-mudahan menelurkan para pekerja-pekerja yang andal, pekerja-pekerja yang baik gitu. Pun kalau mereka selesai purna tugas, mereka menjadi bagian-bagian orang-orang yang memiliki banyak manfaat di luaran sana gitu ya. Begitu. Amin ya rabbal alamin. Kang, kesalahan paling umum yang sering dilakukan ketika seseorang mencoba membangun personal branding itu gimana tuh Kang? Apa tuh Kang? Iya, kalau menurut saya tadi ya, karena cuma ingin terlihat keren gitu ya. Itu. Cuma ingin terkenal gitu ya. Akhirnya tidak menjadi dirinya sendiri. Ya. Padahal tadi branding ini memang harusnya dimunculkan dari hati, kemudian dilakukan secara konsisten gitu ya, baru itu akan muncul. Nah, kesalahan utamanya adalah tadi lebih banyak karena kepinginnya tadi gitu. Kepinginnya saya kayak gini, padahal kan setiap orang bisa berbeda juga. Gitu ya. Padahal apa adanya aja ya. Apa adanya aja. Gitu. Tapi tentu dengan jalur yang baik gitu. Nanti akan memberikan efek di branding oleh orang lain sebagai orang yang baik gitu. Betul. Kan? Jadi tetaplah menjadi diri sendiri, kemudian belajar meningkatkan diri, sehingga kompetensi kita meningkat. Kalau kompetensi meningkat, maka personal branding kita akan semakin kuat. Wih, keren tuh. Maka personal branding kita akan semakin kuat. Yang penting tadi konsisten dalam kebaikan gitu Kang ya. Insya Allah. Masya Allah. Kang Hari, ternyata kita sudah diingatkan oleh operator kita nih. Kita nggak kerasa Kang ya. Emang kalau ngobrol itu begitu Kang. Kita ini izin Kang Dokter. Ini podcast yang keberapa Guru ya?
yang keempat kelima ya mungkin ya, yang kelima. Ngobrol sama Pak Eko Prasetyo, seorang psikolog. Saya bilang kita 30-40 menit aja coach gitu. Ternyata 70 menit kan. Iya. Ngobrol sama Direktur Basnas. Kita 40 menitan dah. Ternyata 70 menit gitu. Memang kalau ngobrol sama ahlinya gitu Kang ya. Kalau Kang Dr. Hari kan ahli di bidang human capital Human capital kan Human ya. capital. Atau ahli di bidang seperti ini, personal branding, marketing communication. Emang nggak kerasa, saking enaknya tuh ngobrol ngalir begitu tuh Kang tuh. Iya. Tapi akhirnya kita dibilang sama Pak Haji Kosasi, jangan terlalu panjang karena nanti episodenya akan kita potong segini biar orang-orang nggak bosan kayak gitu. Tapi pengen ngobrol lama-lama sama Kang Dr. Hari ini karena udah lama nggak ketemu kita kan Kang ya. Udah gitu ternyata dapat kabar Kang Hari udah MPP gitu ya. Ya pokoknya mudah-mudahan Kang Hari tambah sehat, panjang umur, menebar manfaat dimanapun berada gitu Kang. Kang Hari boleh satu kata penutup Kang Hari. Ya, jadi tentu setiap orang harus punya personal brandingnya masing-masing. Sebagai karyawan, terutama di BPJS Tenagakerjaan, kita sebenarnya juga mewakili perusahaan ini dimanapun kita berada. Kalau memang perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan yang memiliki nilai budaya, iman, etika, maka personal branding kita pun seharusnya adalah iman, etika. Sehingga bukan hanya kita yang mendapatkan kemanfaatan dari branding itu, tetapi juga organisasi. Dan itu menjadi pembeda kita dengan perusahaan atau organisasi lain. Saya kira itu. Wah keren, iya keren. Guru boleh closing statement Guru. Jadilah diri kita apa adanya, karena hidup yang paling tidak nikmat itu hidup dalam kepura-puraan, pura-pura bahagia padahal sengsara. Kalaupun kita sudah mendapatkan gelar dari masyarakat di brand, maka terus menggali potensi hingga bisa mencapai apa yang dinilai di brand oleh masyarakat tentang diri kita. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan podcast kita pada kesempatan kali ini bersama Kang Dr. Hari Kuswanda bersama Guru Luqmanul Hakim Marzuki memberikan dampak manfaat yang baik untuk kita semua yang menonton sampai pada detik ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah sudi nonton ya. Dan sebelumnya Kang Hari dan juga Guru Luqman kita doakan untuk pada hari ini kita tag itu beberapa hari atau beberapa pekan setelah banyak sekali bencana yang keterkaitannya dengan hidrometeorologi Kang ya. Ada di Sumatera, kemudian kemarin di daerah Banjarnegara dan juga di Aceh ya, Sumatera, di Aceh dan di sekitarnya itu sedang mengalami bencana. Ya Rob, mudah-mudahan para korban diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang gugur mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang terkena bencana segera diberikan kepulihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keheningan, dengan segala kerendahan hati kami berdoa untuk seluruh insan BP Jam Sostek, untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan seluruh yang terkena bencana segera mendapatkan perawatan terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Kang Dr. Hari, terima kasih banyak sudah mau hadir. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, senantiasa memberikan manfaat. Kang tinggal di mana sih Kang? Saya di Bogor. Oh di Bogor Kang ya? Iya. Mudah-mudahan kalau ke Bogor bisa main Kang ya? Dengan senang hati. Iya, katanya punya empang katanya di Bogor. Iya. Guru Luqman terima kasih banyak. Siap. Ya mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur. Kita bertemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan tambah jaya, tambah berkah, tambah makmur. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih insan BP Jam Sostek, pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah menonton sampai detik ini. Semoga tetap jaya, semoga tetap berkah, semoga tetap bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dokter, terima kasih Guru.